kita sangat bersukacita atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat kemerdekaan itu ya, kalau Pak Sofyan dan Mas Yudi ini nyalon, kalau saya nyalonnya cuma potong rambut biasanya, pergi ke salon gitu ya. Dan kita bisa bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan segala potensi yang kita miliki. Ada yang berjuang untuk ya mengisi kemerdekaan menjadi presiden, menjadi anggota dewan, menjadi bupati wali kota, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi kontraktor, menjadi ekonom, ya, menjadi seperti Bapak Ibu, Masya Allah, hari ini peduli literasi, peduli untuk membaca buku, peduli untuk terus menggiatkan ya perbukuan supaya bisa menjadi cahaya penerang. Wong sakniki niku golek wong sing gelem maca buku rada angel soalnya. Apa-apa itu fasalu Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada Google jika kamu tidak mengetahui. Wis arang-arang wong niat golek ilmu kok maca buku. Apa meneh neng toko buku. Wong sakniki toko buku sing gedhe mun berubah menjadi toko aksesoris. Bukune mau sidik gitu nggih. Wong saya pernah ya nongkrong di situ beberapa jam itu ya sedhithike sing teko, teko sedidik ora blonjo ning kono, blonjone online. Jadi memang ini ya perubahan yang tidak dapat kita apa namanya duga juga tidak dapat kita kesampingkan. Memang ada perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau rumiyin zaman bapak saya itu pengen tema tertentu, mengetahui ilmunya, maka ke toko buku mencari buku. Nah, dulu beternak ayam petelur, misalnya itu golek buku nih. Saya masih ingat kenangan yang tidak terlupakan itu kalau kecil dulu sering diajak bapak ke toko buku Gunung Agung yang ada di dekat Tugu. Saiki wis dadi kafe. Aku nek rono ya mengenang biyen ki aku ditukokke buku karo bapak, wis cah cilik to saya usia mungkin TK gitu ya, saka desa pelosok di Sentolo, Kulon Progo sana ke situ, terus gumun lah, le tuku buku neng dhuwur dikasihkan ke petugas, kok njuk medun lah bukune pundi Pak, engko neng isor le njukuk le gitu. Ah gitu wis gumun dulu, kok iso ya buku sekon dhuwur tekan ngisor dhewe gitu ya. Ah Masya Allah, itu kenangan-kenangan manis di dalam kita menggiatkan ya literasi ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi ikhtiar dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, juga atas fasilitasi dari Bapak Sofyan Seto Darmawan, juga dengan Mas Yudi ini ada tempat untuk apa namanya? Sendang ngaji. Wah, elok tenan. Kalau ada peribahasa Jawa ini kok urip ki mung mampir ngombe, nek ngombene ning sendang ngaji, ngombe karo ngaji gitu ya. Jadi sendangnya untuk ngaji berarti urip mung mampir ngombe, ngombene karo ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat bermajelis ilmu ini bisa menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Gusti Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, ya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan ya, menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hari ini saya merasa senang karena menjadi kiai khos. Karena dulu Gus Dur pernah ditanya apa yang dimaksud kiai khos. Kiai khos itu ya yang belum punya rumah jadi hidupnya masih ngekos seperti di khos-khosan ini gitu ya. Ini khos-khosan yang barokah insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku Menggali ke Puncak Hati ini saya nulisnya sudah agak lama ya, rodok lali apa isine. Kira-kira mungkin saya tulis sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Sehingga
Kok 15 punjul ya? Dari 2004 ke sekarang 19 tahun Ibu. Oh, nek remaja wis mlebu kuliah nih. Bukune niki pun mlebet kuliah wong umure pun 19 tahun. Tapi Masya Allah kenapa diberi judul menggali ke puncak hati? Biasanya menggali niku lak mandap nggih. Pak Ustadz ini kayak judul piye to? Menggali kok ke puncak ini gitu. Karena puncak hati kita juga ada di dalam, maka masih bisa disebut menggali. Karena kita hendak seperti tadi dikemukakan Pak Sofyan, menajamkan 10 neraca perbaikan diri kita. Jadi menjadi manusia itu Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Surah Al-Mulk ayat yang nomor 2 kata Allah, "Huwallazi Gusti Allah menika zat yang khalaqa sampun menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji siapa di antara kalian ayyukum yaitu sapa wonge ya ahsanu amala yang paling baik amalnya. Jadi ayat ini ayat yang mulia, ayat yang agung menjadi renungan kita semua. Bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Loh niki kalian tuh mboten Bu kira-kira. Kok mati sikek lagi urip? Jenengan itu sebenarnya hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Mati dulu. Niki lho, saat niki lho. Hidup dulu, baru nanti mati. Ya enggak nanti-nanti banget ya. Kok semuanya umurnya panjang dalam kebaikan, sehat walafiat. Amin. Jadi, kenapa Quran justru menyebut kematian terlebih dahulu, baru kehidupan. Padahal di dunia ini kita hidup dulu, baru mati. Menurut para mufasir seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikutip Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim, beliau ngendika, karena hakikat dunia adalah kematian, sedangkan hakikat akhirat adalah kehidupan. Maka disebut kematian dulu artinya dunia, dan disebut kehidupan artinya akhirat. Maksudnya berarti Allah lah yang menciptakan dunia dan akhirat untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, kenapa dunia disebut hakikatnya adalah kematian? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Berarti pulau penjenengan ini semuanya sudah diketok palu vonis mati. Hanya belum tahu kapan eksekusi. Nggih, Bu. Kita semua sudah divonis mati, tapi belum tahu kapan eksekusi. Janjane rapatek beda karo terpidana narapidana mati ini kok. Wong kadang-kadang ya ora dikandani kapan eksekusi nih. Malah nek ngajokke kasasi iso ora sida. Ora sida mati. Gitu, ora sida dihukum mati. Tapi kalau hakikat seluruh makhluk niku mesti mati. Dan le mesti mati niku ora kudu tuwa. Mboten kedah sepuh. Lan mboten harus ngangge sakit. Nek bluluk, cengkir, degan, klopo niku ya ana nasibe dhewe-dhewe. Wonten sik lagi bluluk pun tiba, gogrok. Wonten sing cengkir nggih tiba, wonten sing degan konangan bocah-bocah disengget. Wonten sing ngantek tuwek klopone garing ora disengget-sengget. Ora tiba-tiba, nggih wonten. Jadi memang semuanya adalah takdirnya Gusti Allah.
Cuma kita dikasih tahu oleh Rasulullah rata-rata umurnya umatku, kata Nabi SAW, antara 60 atau 70 tahun. Lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Gitu. Lebih dari itu bonus, mungkin diparingi umur panjang supaya beramal lebih banyak. Kurang dari itu diskon. Yang didiskon apa nih? Hisabnya. Nek boten dawa-dawa legesan, insya Allah hisabnya ya ora suwe lah. Jadi 60 atau 70 tahun. Semuanya sudah divonis mati. Enggak tahu bagaimana caranya, nengge endi nggon-nggonane, semua pasti mati. Rumiyin wonten cariyos Nabi Sulaiman alaihi salam menika gadah abdi dalem. Abdi daleme menika tiyang India. Nabi Sulaiman alaihi salam menika punya abdi dalem tiyang India. Suatu hari abdi dalem menika saweg ngetoki taman merapikan. Lajeng sesudah itu dhek menika melihat satu sosok yang mengerikan, lalu lapor kepada Kanjeng Nabi Sulaiman, saking wedine kepengin pulang kampung ke India. Terus karena pengen pulang kampung ke India, ben cepet tekan niku diparingi izin ngagem kendaraanipun Nabi Sulaiman inggih menika angin supaya langsung dumugi India. Lajeng Nabi Sulaiman murugi taman, ketemu malaikat maut. Kamu ya yang nakut-nakuti abdi dalem saya. Enggak ya Nabi Allah, saya tuh enggak nakut-nakuti. Saya tuh cuma heran. Wong jadwal saya itu nanti sore nyabut nyawanya itu di India. Lah kok dia masih di sini? Kan saya kaget. Dia lihat saya juga kaget. Kata Nabi Sulaiman, qadarullahu wa masya'a fa'al. Nek Gusti Allah sampun nekdirke niku mesti kedadosan. Lah kok iki mau nyilih kendaraanku? Nah ini tentu sore wis tekan India, karena gak dilakoni tugasmu malaikat maut gitu ya. Masya Allah ya, kalau sudah takdir itu pasti terjadi. Tetapi juga meskipun kalau sudah takdir pasti terjadi, nek rezekine belum sempurna diberikan oleh Gusti Allah, tidak akan mati satu jiwa. Terus penjenengan menika matine yo mesti, nek rezekine yo mesti. Ini harus kita imani. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Gusti Allah yang menjamin rezekinya. Dan tidak akan mati, kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, bersumpah dengan zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, yakni Gusti Allah, tidak akan mati satu jiwa kecuali rezekinya sudah disempurnakan, diberikan kepadanya. Jadi ada cerita dari Mesir. Zaman dulu wonten Mesir menika wonten tiyang keprosok tiba teng sumur, kecegur sumur. Akhirnya oleh warga ditulungi, ada yang turun bawa tali untuk bisa bawa dia ke atas. Akhirnya dia dibawa ke atas lalu dilingguhke di tepi sumur. Kemudian dia bilang saya haus. Dibawakan minuman. Monggo ngunjuk Mas. Setelah ngunjuk kepleset malih tiba juk situ. Jadi kata para ulama, ini tadi ternyata ketika dia jatuh ada rezeki yang belum diberikan, yaitu segelas air putih. Pun bar ngombe rampung rezeki juk situ. Masya Allah. Jadi menika misteri ini pun mati. Arep dihindari kaya apa mesti teko, ning nek belum sampai ajal juga tidak akan mati. Pun yakin ngangge tawaf niku nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua pasti mati. Hakikat dunia ini mati. Tapi hakikat akhirat menika hidup khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Remen Bu hidup kekal. Ya remen ning nek swarga nggih. Soale neraka nggih khalidina fiha abadan niku nggih repot. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah bi ghairi hisab. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Menika
Hakikat akhirat menika kehidupan. Dan hidupnya itu panjang, kekal selama-lamanya. Maka ada satu kalimatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang perlu kita renungkan pagi ini. Kalimatnya beliau, i'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramallah untuk duniamu seukur berapa lama engkau akan tinggal di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu juga seukur berapa lama engkau akan tinggal di akhirat. Pertanyaannya, kalau di dunia 60-70 tahun, di akhirat kekal selama-lamanya, lah dalam sehari 24 jam menikah, berapa yang untuk dunia dan berapa yang untuk akhirat? Sesuai nasihat tadi, beramallah untuk duniamu, seukur berapa lama tinggal di dunia, beramallah untuk akhiratmu, seukur berapa lama engkau akan di akhirat. Kinten-kinten, Bu? Pinten, Bu? Pinten yang untuk dunia, pinten yang untuk akhirat dari 24 jam? Ayo. Hah? Nasihat ini, kata para ulama, tidak bisa diamalkan dengan cara membagi. Soalnya perbandingannya mboten masuk 70 tahun dibandingkan selama-lamanya mereka, namanya perbandingan mumet. Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya mengamalkan nasihat ini? Mengamalkan nasihat ini caranya adalah dengan meniatkan seluruh hidup kita untuk Gusti Allah, untuk akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku, semuanya untuk Gusti Allah. Nek jari simbah riyen, tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Nek saya sama Pak Sofyan Dien SMA 1 cerak pasar sapi Kuncen. Jadi ngertos niki peribahasa tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Orang kalau beli sapi pasti dapat tali karena tidak mungkin membawa sapi tanpa tali. Ning kula dereng nate mireng wonten toko dodolan tali program promo berhadiah sapi, ora enek. Maksudnya adalah siapa yang niat kagem akhirat, dunya ini mesti katut. Ning sinten sing niat krana donya tok, karena untuk dunia saja, maka akhiratnya hilang. Masya Allah. Maka sedaya aktivitas menika bagi seorang mukmin, seorang muslim, nah ini masuk bab pertama tentang akidah yang lurus, neraca perbaikan dirinya, menika saged kagem ibadah. Sekaligus masuk yang kedua tentang ibadah yang benar. Terus selain ibadah mahdhah, sedaya yang dilakukan seorang muslim saged bernilai ibadah. Makan saged bernilai ibadah, Bu? Saged, makanya ada tuntunannya. Sebelum makan berdoa. Makannya pakai tangan kanan. Kalau bisa sunnahnya berjamaah, rame-rame. Ambil dari yang dekat. Ojo ngranggeh rono, ngranggeh rene gitu. Dan lain sebagainya. Nek niku sok repot ya Pak Ustaz, lha pripun? Cedak kula mung sego tok lha kowe adoh. Ya maksudnya yang sama, ya nek beda yang nyuwun diputer biar semua kebagian gitu ya. Kemudian napa malih makannya? Wah, Masya Allah. Pokoknya sunah makan sampai doa sesudah makan. Loh, makan loh bisa jadi ibadah. Diniatkan untuk memberi tenaga beramal soleh. Tidur. Saged dados ibadah? Saged. Maka ada sunnah wudhu sebelum tidur, berzikir sebelum tidur, ya, berdoa sebelum tidur, adab-adab ketika tidur. Seperti apa contoh dari Rasulullah kalau tidur? Nek lilir
Karena mimpi buruk apa yang harus dilakukan. Nanti bangun tidur doanya seperti apa, sunah-sunahnya setelah bangun ngapain saja. Wonten tuntunanipun sehingga tidur bisa jadi ibadah. Teng WC, ke toilet, saged dados ibadah? Bisa. Dan orang Melayu itu sejak dulu berorientasi Islam. Maka istilah ke toilet itu buang air kecil, buang air besar. Air mana yang dibuang? Jadi bukan air yang dari dalam tubuh kita. Maksud buang air kecil, buang air besar itu yang digunakan untuk membersihkan atau istinja. Nai pipis lah setitik toyane sing diagem untuk bersih-bersih. Itu namanya buang air kecil. Nek BAB lah kata. Sehingga itu buang air besar. Jadi orientasi orang Nusantara itu sejak dulu istinja, resi-resi bukan itunya. Jadi ibadah sekali luar biasa. Makanya kalau ada tulisan ya, kencing 2.000, berak 3.000, penjenengan nek BAB bayar pinter Bu. Ngendikane Ustaz Abdul Somad kudune 5.000. Soalnya nek BAB mesti BAK juga gitu. Hancur ora dibayar mesti ayo. Nek saya 7.000 luwih apik. Soalnya biasanya BAK itu mengiringi sebelum dan sesudah. Gitu. BAK-nya ping pindho. Jadi total 7.000 sebenarnya biayanya gitu. Guyonan kemawon. Jadi kita itu orientasinya sudah masuknya ada doa, di dalamnya adab-adab, ampun nyanyi lagu Phil Collins gitu. Kemudian nanti keluar kaki yang mana dulu, doanya apa, menika semua ada tuntunannya. Kata Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP, satu-satunya aktivitas dunia kita yang sulit dijadikan ibadah menika merokok. Soalnya mboten nonton doa sebelum merokok, mboten nonton doa sesudah merokok. Ini rada repot nih. Ya kata Ustaz Jair, saya tidak mengatakan haram, cuma rada angel didadekke ibadah gitu. Jadi ini guyonan mawon malih gitu ya. Bahwa semua aktivitas kita itu bisa menjadi ibadah, Masya Allah. Menikah ya, hal penting yang harus disampaikan dalam neraca perbaikan diri, kita punya akidah yang benar. Dengan akidah yang benar itulah maka semua ibadah kita ini bernilai. Semua hidup kita ini bernilai. Seluruh aktivitas kita ini ada pahalanya. Karena kalau menurut HOS Cokro Aminoto Guru Bangsa, sebersih-bersih tauhid. Ya, jadi pilar perjuangan pertama seorang mukmin itu sebersih-bersih tauhid. Ya, dengan tauhid yang bersih, iman yang benar, maka sah menjadi peserta di dalam lomba kehidupan yang Allah menjadi juri sekaligus panitia. Terus penjenengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menika tanda mendaftar lomba. Yang lombanya Gusti Allah menjadi juri sekaligus panitia. Menurut penjenengan nek wonten wong melu lomba ning ra daftar, niku nasibe pripun? Misale mriki menapa sendang ngaji nganake lomba lari keliling pundi nggih saiki? Lapangan Denggung. Lomba lari keliling lapangan Denggung. Terus semua peserta mendaftar, pikantuk nomor dada, nomor punggung, entuk kaos. Dan tercatat sebagai peserta. Juk saya, suka kidul, wih kok ana lomba, ujuk-ujuk mandek, medun, yuk melu toto neng garis start. Ketika peluit dibunyikan, saya melu melayu, tur melayu ku paling cepet sampai finish paling duluan. Intinya kita naik penjenengan dados panitia, saya dikasih hadiah pertama, betul. Kok kejam di kau? Mekaten. Ya, jadi saya itu dulu menapa nggih? Nonton video dokumenter biografine Ibu Teresa niku
dan betul-betul kagum, betul-betul Masya Allah. Ya, nah aku koyone kok raiso gitu ya. Sejak muda ya ngurusi tiang-tiang engkang sakit kusta di India, di Kalkuta. Tiang kusta itu kalau di India dianggap kutukan dewa. Jadi boten parang di rumah lagi. Jadi mereka tinggalnya di dekat tempat-tempat sampah supaya bisa mengais-ngais cari makanan. Oleh Ibu Teresa niku digendong, dibeto, pulang, dibersihkan badannya, dimandikan, dibersihkan lukanya, diobati pelan-pelan, disuapin makannya, sampai nanti ketika sudah mulai pulih, diajari keterampilan-keterampilan supaya bisa mandiri. Tak pikir-pikir aku ora iso. Saking hebatnya perjuangan beliau. Tapi saya lebih ngenes gitu ketika membaca diari beliau yang diterbitkan yang judulnya Come Be My Light. Datang dan jadilah cahayaku. Napa Bu? Halaman terakhir diari beliau. Itu tulisannya begini. Tuhan, di manakah Engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang-orang yang menderita dan miskin. Aku di sana menantimu puluhan tahun, tapi engkau tidak pernah menyapaku. Rasanya ini, ya Allah. Ini nek umpama lomba lari ngene kok mlayu banter dhewe ngarep dhewe ning mboten daftar itu lho. Eman-eman sanget. Ning kula nggih luwih gemes dumateng tiyang sing sampun daftar ning linggo-linggo teng garis start niku lho. Pak, kok mboten mlayu lari, Pak? Kok nggak ikut lari, Pak? Lah niki lak lari keliling to, Mas, mangke finise nggih riki kok. Ngopo dadak mlayu? Wis angel gitu kan. Sudah daftar, sudah bersyahadat, tapi merasa cukup pun pokoknya teng KTP pun Islam. Nah, ini eman-eman sekali. Sudah daftar kok tidak ikut lari. Nah, menika. Jadi hidup menika mekaten. Kita harus punya akidah yang benar supaya semua yang kita lakukan ini menika dicatat, dianggap sah, tervalidasi sebagai sesuatu yang bernilai di sisi Gusti Allah. Nah, maka bab ngibadah ugi sami. Ibadah menika enteng mergi kaidahipun wal aslu fil ibadati batlan hatta yadulud dalilu alal amr. Semua bentuk ibadah yang khusus, ibadah mahdhah, menika tidak boleh dilakukan sampai tegak dalil yang menunjukkan menika diperintahkan. Maka nek ibadah mboten pareng gawe-gawe dhewe. Aku ki nek subuh ki syahdu elek, nek mung rong rekangat ya kurang. Misale ngaten, yo aku nek subuhan iki 18 rakaat. Nanti sengenge meletek. Waduh, mboten pareng karena asal hukum ibadah menika tidak boleh kecuali diperintahkan dan ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Menika ingkang sangat penting dalam bab sahihul ibadah. Ibadah menika kedah wonten tuntunanipun. Menika ingkang sae. Ini kan maksudnya yang ibadah yang mahdhah, ibadah yang ritual khusus. Nek sik maem, nek sik mandi napa ke WC lajeng bubuk wau nika ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang bukan ibadah khusus yang harus ada tuntunan ritualnya. Poso nggih ngoten. Wah, le aku nek poso iki mung jam 4 nganti setengah 6 cemen le. Kurang well. Aku nek poso tak mulai jam 1 bengi kok le buka 11 bengi piye le. Men jos to le gitu. Aku diposting nang Facebook, jos ora. Ya ora. Jadi puasa juga ada tuntunannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wah, haji nek daftar saiki le mangkat 35 tahun, selak ra umur le aku le haji rasah nang Mekah le nang Imogiri wae. Misalnya begitu. Nggih menika ziarah pareng tapi bukan haji benten malih gitu nggih. Jadi ini yang namanya ibadah menika ngagem tuntunan. Maka di dalam beribadah menika kita nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pun dilakoni sik jenenge ibadah sing prioritas pertama adalah yang wajib.
Kok ngaten Bu? Karena yang wajib itu berarti paling dicintai Gusti Allah. Diwajibkan karena sangat disukai oleh Allah. Maka wajib itu ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan sunnah sebanyak apapun. Maka misalnya, meninggalkan sholat fardu. Semua madhab ijma' dosa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja niku langkung gede timbang dosa mateni wong, dosa berzina, dosa merampok, dan lain sebagainya. Oh berarti yang penting sholat kita STMJ, sholat terus maksiat jalan. Boten, maksudnya untuk menggambarkan betapa seriusnya soal sholat. Puasa sehari ditinggalkan tanpa udzur, bukan karena sakit, bukan karena bepergian, maka diganti puasa seumur hidup tanpa jeda juga tidak akan cukup. Saking besarnya nilai ibadah fardu. Maka kita ini nggak usah muluk-muluk. Yang penting saiki fardunya tidak bolong. Ini target pertama. Ampun ngantos kuali. Lalu Pak Ustadz nek nerangke keutamaannya sholat duha niku jan jos gandos e. Wah, ulah njuk semangat sholat duha. Subuhe Bu, nek subuhe nggih cocok bolong ya tadi. Niku jenenge sabuan ora katokan. Yang pokok, yang katok adalah subuh, yang duha adalah sabuk. Jangan kebalik balik. Kados panjenengan. Nek poso bar buka kemlakaran oleh makmu akeh banget ya. Es degan, kolak, wale lemper, arem-arem. Oh gorengan. Nek sunah kurma, nek wajib gorengan oke. Terus napa wis macam-macam kemlakaran ora sida. Wah, arep traweh kok abot yo. Yo ning tetep mangkat traweh ah. Engko ngisaan nang omah wae. Ngisaan nang omah wae engko ketoke sing ceramah Ustaz Yudi nek ceramah traweh rada suwi. Ale mangkat 8 kurang seprapat ora sih komanan traweh gitu. Akhirnya berangkat trawih tapi sholat isyaknya sendiri di rumah. Niki karena tidak ngaji. Kalau ngaji tahu sholat isya berjamaah niku nilainya sama dengan qiyamul lail separuh malam. Sama dengan qiyamul lail setengah malam penuh. Niku satu sholat isya. Jadi mbok nek ngerti mau anu hayo. Isyaan yuk baru kuwi gledek wae. Enggak apa-apa kalau memang tidak mampu dan benar-benar tidak. Ya ini tapi itu biasanya kesalahan strategi dalam berbuka puasa nih biasanya. Apa-apa nih nek jam 4 niku nggih Bu, apa-apa pengen dituku to nggih. Apa meneh ana pasar sore. Wah wis borong kabeh. Mengko padahal ngombe toyo petak kurma siji. Niku rasane wis lega. Yang tadi tidak semenggoda waktu itu. Jadi ini karena tidak paham maka kemudian salah prioritas. Nah, dengan memahami sahihul ibadah, mereka ngertos prioritas ibadah mereka nopo. Gitu ya. Prioritas ibadahnya mereka yang fardu. Fardu sampun rampung baru silahkan nambah sunnah. Siji mawon rapopo sunah ini ning dilakoni patang sasi. Ampun putus. Misalnya sunnah yang menjadi dasar sunnah-sunnah lain. Wah, mulai sakniki fardu kula pun beres, saya mau memulai sunnah. Sunnah napa? Gantung wudu. Nek batal wudu, batal malih wudu malih. Ojo ngantek kelangan wudu misalnya. Ini sunnah gantung wudu, dilakoni patang sasi, mangke rak pun enteng. Nek pun enteng, boten beban, krasa kepenak, mangke sek ditambahi satu sunnah lagi. Wah, mumpung wudu ya eman-eman nek ora tinggo sholat. Nah, maka kemudian misalnya satu sholat kita pilih. Aku arep sholat duha. Nah, pun patang sasi sholat duha pun enteng, tambahi sak sholat melih. Mangke duhur ben ra kesusu, nggih, sholat rawatib duhur. Mangke ditambahi qobliyah subuh. Mangke ditambahi malih nopo-nopo. Jadi setiap 4 bulan sekali nambah setunggal mawon ora sah abot-abot. Engko ora saya suwe saya kathah tanpa kita sadari dan semuanya terasa enteng. Masya Allah, menikah tipsnya. Nah, sampun salah satu tipsnya adalah sisakan satu bentuk ibadah yang nek iso ojo nganti ono sik ngerti.
Hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, ini kok langkung istimewa. Makanya ada nasyidnya Syekh Musari Rasyid nih. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Halaka sadaqatun tuhfa la ya'lamuha illallah. Gitu. Elik suara kula. Neng, ngaten. Jadi, apakah kamu punya rahasia antara dirimu dengan Gusti Allah yang tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Allah? Ini kok penting. Nek konangan pripun sat pun kula delik-delikke nek iso aja konangan malah konangan. Nek konangan ampun berhenti tetap lakukan tapi tambah lagi satu yang orang nggak tahu. Mekaten seterusnya supados berkah hidup kita. Baru 2 dari 10 bab yang saya sampaikan, selebihnya silahkan dibaca. Mengatur nuwun sanget, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.